Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Adik-adik semua, kita sudah masuk di 2 Tawarikh 21 ayat 2 sampai 20. Mari dibuka. Ayo semua Alkitabnya dibuka. Nah, tapi sebelum kita membacanya dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kasih-Mu sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua, kita akan belajar tentang Raja Yoram. Raja Yoram ini adalah dari kerajaan Israel. Tetapi kehidupannya sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Di ayat yang kedua, di situ dibukakan satu kalimat yang bisa menjelaskan siapa Raja Yoram itu. Saudara-saudara, anak-anak Yosafat adalah Asaria, Yehiel, Sakaria, Asarahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Yoram itu anak Yosafat, tetapi kehidupannya sangat menyakitkan hati Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia membunuh semua saudara-saudaranya. Itu sangat jahat. Padahal itu saudara kandungnya, dia bunuh semua. Dia merasa bahwa mereka saingannya, sehingga tidak ada yang boleh menyainginya. Semuanya dibunuh. Setelah itu, dia menikah dengan anaknya Raja Ahab yang jahat, yang menyembah berhala. Sehingga dia mengajak seluruh orang Israel untuk menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan lagi. Akhirnya Tuhan membuat satu pemberontakan, yaitu pemberontakan Edom. Sehingga Raja Yoram ini keluar untuk berperang. Tetapi satu hari ada satu surat yang dikirimkan oleh Nabi Elia memperingatkan Raja Yoram. Tapi Raja Yoram kayaknya tidak meresponnya. Isi suratnya apa? Ayo, semua baca sama-sama di ayat 12. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu, dan Asa Raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mengadakan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan kau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, sehingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Mengerikan sekali. Ini adalah peringatan dari Tuhan lewat Nabi Elia. Tetapi ternyata Yoram tidak berubah. Akhirnya orang Filistin dan orang Arab sepakat untuk menyerbu kerajaan Yoram. Diambillah seluruh kekayaan Yoram. Diambillah anak-anak Yoram. Istri-istrinya diambil. Dan tidak lama dari itu, Yoram sakit usus yang seperti yang tadi dikatakan oleh Nabi Elia. Dia kesakitannya luar biasa. Dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Yang di situ dia hanya ditemani oleh anak bungsunya. Dia merasakan duka cita yang luar biasa karena pengkhianatannya pada Tuhan. Dan selang 2 tahun dari sakit penyakit itu, dia mati. Seperti yang tadi Tuhan firmankan, ususnya keluar dari perutnya. Dan akhirnya dia mati. Kebiasaan orang Israel kalau raja mati menyalakan api, perkabungan, dan segala macam. Tetapi Yoram waktu mati, rakyatnya tidak ada yang berkabung. Rakyatnya sangat tidak menghormati Yoram. Dan Yoram dikuburkan di kuburan biasa, bukan di kuburan raja-raja seperti ayahnya, bahkan raja-raja pendahulunya pun. Dia dikuburkan di tempat yang lain, bukan di kuburan raja. Ini adalah satu akhir hidup yang tragis dan sangat menyedihkan. Satu pengkhianatan pada Tuhan, dan akhirnya kehormatannya hilang. Adik-adik semua, dari kecil adik-adik dididik untuk menghormati orang lain.
menghormati yang lebih tua, menghormati sesama, bahkan menghormati yang lebih muda daripada adik-adik semua. Karena rasa hormat yang adik-adik berikan itu akan kembali kepada adik-adik sendiri. Jadi kalau adik-adik menghormati orang lain pun menghormati adik-adik. Tetapi saat orang lain tidak menghormati adik-adik, padahal adik-adik semua menghormati orang itu, adik-adik akan merasa biasa-biasa saja. Karena inilah yang Tuhan izinkan untuk membentuk adik-adik tetap hormat pada orang lain, walaupun orang lain itu tidak membalas seperti yang adik-adik lakukan. Yoram ini dikasihi Tuhan. Dia hidup di keluarga yang kaya, dia hidup di keluarga yang terhormat, tetapi kehidupannya tidak menghormati Tuhan. Dia makan merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa tidak membutuhkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan begitu banyak ujian dalam hidupnya. Bukan dia berbalik pada Tuhan, tetapi hidupnya malah lebih parah daripada sebelumnya. Tuhan inginkan adik-adik untuk setia pada Tuhan sampai akhir. Tuhan inginkan adik-adik semua hormat pada Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita bergantung pada Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat saat Tuhan izinkan sakit, penyakit, atau kesulitan dalam hidup adik-adik. Tetapi Tuhan inginkan adik-adik bergantung penuh pada Tuhan dan belajar bersyukur dalam segala hal. Saat adik-adik mengalami kesulitan, mungkin orang tua adik-adik mengalami kesulitan keuangan, biasanya bisa makan enak-enak tetapi sekarang makan yang sederhana. Adik-adik bukannya bersungut-sungut harusnya tetap bersyukur. Karena banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan sama sekali, tetapi adik-adik masih bisa makan dengan layak. Itulah salah satu hidup yang bersyukur. Saat adik-adik bangun tidur, adik-adik bersyukur pada Tuhan masih bisa bangun. Karena banyak beberapa anak-anak yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya dan berada di rumah sakit. Itulah yang selalu harus kita syukuri. Karena banyak hal yang Tuhan inginkan kita rasain. Yang Tuhan inginkan adik-adik terus bersyukur karena banyak rasa perlindungan, rasa kasih sayang Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua. Jadi jangan pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa hebat tanpa Tuhan, karena Tuhanlah sumber dari segalanya. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang bergantung pada Tuhan. Berbahagialah orang yang bergantung pada Tuhan dan menggantungkan pengharapannya pada Tuhan, karena tidak pernah dikecewakan. Tetapi kalau adik-adik bergantung pengharapannya pada manusia, pasti akan dikecewakan. Mengerti adik-adik? Ibu Yohana berharap adik-adik semua tidak mengalami kehidupan seperti Yoram, tapi adik-adik hidup berkelimpahan, berkecukupan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita sebentar lagi akan mengadakan sekolah Injil liburan. Jadi esok hari kita akan datang ke gereja dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Adik-adik akan belajar banyak firman Tuhan, banyak pelajaran-pelajaran penting yang akan adik-adik pelajari selama 5 hari. Dan 5 hari ini adalah 5 hari adik-adik akan dekat dengan Tuhan. Belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Walaupun capek, walaupun itu sore, walaupun kok 3 jam lama ya? Enggak. Tapi 3 jam ini akan 3 jam yang sangat seru, sangat luar biasa. Karena adik-adik akan ditemani oleh guru-guru yang menyenangkan. Jadi jangan lupa ya ikut SIL selama 5 hari. Dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Adik-adik datang ke gereja. Dan bila adik-adik kesulitan untuk datang gereja, coba hubungi guru-guru sekolah minggu supaya bisa dijemput dan bisa mengikuti SIL ini. Oke? Ibu berharap kita bertemu lagi di sekolah Injil liburan tahun ini. Tema tahun ini luar biasa, derek dan beton. Adik-adik akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, dan Yesus pondasiku yang kokoh. Mari kita tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami diingatkan untuk tidak mengecewakan Tuhan, tunduk patuh pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan berkenan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang mengajak kami untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Berkati adik-adik semua yang sedang menyaksikan tayangan ini, diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi.